Halo Kak Dina. Halo Kak Apa Deli. kabar? Aku baik-baik. Kak Deli apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan, seminggu ini bagaimana? Luar biasa. Puji Haleluya, Tuhan. sehat ya. Kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah. Halo. Adik-adik, puji Tuhan dalam keadaan sehat, kuat dan semua dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Amin, puji Walaupun Tuhan. kita mungkin dalam keadaan yang Dingin ya udaranya ya. tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk Amin. beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Yuk, Tuhan. kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatinya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk adik-adik bisa menyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari lipat tangannya, kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami semua. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, kami bersukacita buat semua pertolongan Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kami sehingga kami ada sukacita waktu kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua kuasai hati dan kehidupan kami. Kami siap beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Kak Deli, kita mau panggil adik-adik Oh ya. iya, Yang ayo. akan menemani kita memuji Tuhan. Mari, Yuk. ayo. Siap berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you.
Puji nama Tuhan. Adik-adik yang cinta Tuhan Yesus, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang sudah selamatkan kita. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Saya cinta Tuhanku, saya Terima cinta kasih Tuhan Yesus. saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kemurahan dan kasih setiamu bagi kami. Engkau sudah selamatkan kami, Engkau sudah tebus kami, dan Tuhan sudah menjadikan kami milik-Mu, anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, yang dapat mengubahkan kami semua menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap guru-guru yang akan mengajar, bahkan kami semua yang mendengar, Tuhan yang akan mengurapi dan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Coba semua yang di rumah sorakin haleluya. Nah, selamat pagi buat adik-adik semua. Selamat kita lagi kembali untuk kita beribadah. Kita tadi sudah memuji, kita sudah memuliakan Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan berjudul Belajar dari Kehidupan Yeftah. Ada apa sih dengan kehidupan Yeftah ini? Nah, kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 11. Ayo,
Alkitab kalian semua mana? Ayo. Semuanya sekarang harus membuka Alkitab. Ya. Sekarang kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Kak Marlin jawab, itu ada di Perjanjian Lama. Ayo sekarang adik-adik buka. Kita akan lihat di situ tentang kehidupan tentang Yeftah. Hakim-Hakim 11 ayatnya yang pertama. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Di dalam ayatnya yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah adik-adik, Yeftah ini adalah seorang, ditulis dalam Alkitab, seorang yang gagah perkasa. Tetapi dia ini adalah anak dari ibu yang memiliki pekerjaan yang tidak baik. Ya. Sehingga dia ini dibenci oleh saudara-saudaranya yang lain. Nah, menjelang Yeftah besar, Yeftah itu diusir. Dan Yeftah memang pergi ke tanah Tob. Ya, nama tempat Yeftah pergi, tanah Tob, dia menetap di situ. Nah, pada suatu hari di tempat di mana saudara-saudara Yeftah berada, yaitu di tanah Israel, Bani Amon, kalau di dalam ayat 4 ditulis Bani Amon. Bani Amon itu adalah orang Amon, ya. Mereka datangi Israel sehingga mereka memerangi atau mereka datang untuk mengacaukan Israel pada waktu itu. Nah, pada saat itu mereka dalam ketakutan. Nah, adik-adik, mereka itu dalam keadaan ketakutan. Di situ ada namanya tua-tua atau orang-orang tua pada waktu itu yang mengingat tentang Yeftah. Mereka tahu bahwa Yeftah dulunya mereka usir, tapi sekarang Yeftah diingat oleh mereka. Sebab itu mereka bergegas untuk menjemput Yeftah. Nah, setelah mereka ingin menjemput Yeftah, terjadilah pada saat itu mereka adanya berbicara kepada Yeftah. Kita lihat apa yang mereka bicarakan pada waktu itu. Ayo, kembali lagi kita baca Alkitab. Kita lihat masih di dalam Hakim-Hakim pasal 11, tapi kita mulai di dalam ayatnya yang ke-5. Ya. Dan ketika Bani Amon atau orang Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan orang Amon. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua atau orang tua Gilead pada waktu itu, bukankah kalian sudah mengusir aku? Kenapa kalian butuh aku? Yeftah berkata begitu karena Yeftah itu merasa tidak nyaman, tidak baik karena dia itu merasa dia diusir. Loh, kok sekarang mereka butuh Yeftah? Tetapi untuk membawa Yeftah kembali ke tempat mereka, mereka berbicara kepada Yeftah bahwa bukankah kalau misalnya memang kami dahulu datang kepadamu, tetapi sekarang kami ingin membawa engkau
untuk melawan atau untuk berperang melawan orang Amon. Nah, mereka berkata kepada Yeftah, "Ikutilah kami dan berperang, maka engkau akan menjadi kepala atas kami," atau seluruh penduduk Gilead pada waktu itu. Jadi Yeftah akan menjadi pemimpin. Pada waktu itu Yeftah berkata kepada mereka, "Jadi kalau aku melawan orang Amon dan orang Amon itu kalah, maka kalian akan menjadikan aku pemimpin kalian." Nah, pada saat Yeftah berkata begitu, orang-orang tua Gilead pada waktu itu berkata, "Ya, kami akan jadikan kau pemimpin atas kami." Akhirnya Yeftah mau kembali bersama-sama dengan mereka dan melawan Bani Amon. Nah, adik-adik, pada saat mereka menjemput Yeftah dan pada saat mereka ingin supaya Yeftah berperang melawan orang Amon, Yeftah itu tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Yeftah tidak lupa membawa masalah, membawa apa yang dia ingin lakukan kepada Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11. Ayo, cari ayat 11. Dikatakan, maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya atau seluruh hal yang ia ingin lakukan itu kehadapan Tuhan, kepada Tuhan. Nah, Yeftah membawa masalah itu kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Yeftah. Nah, adik-adik tahu Yeftah pergi berperang melawan orang Amon. Yeftah berkeras untuk tetap memegang apa yang menjadi kepunyaan daripada tanah Gilead. Jadi pada saat Yeftah berperang, karena tadi Yeftah sudah berdoa kepada Tuhan, Yeftah sudah membawa semua apa yang dia ingin lakukan itu kepada Tuhan, maka Tuhan menolong Yeftah. Sekarang adik-adik bisa lihat kembali bagaimana Tuhan itu menyerahkan orang Amon kepada Yeftah. Kita buka dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke-32. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Adik-adik lihat, saat Yeftah memberikan kehidupan dia kepada Tuhan, dia membawa semua masalah dia, apa yang dia ingin lakukan, Tuhan menolong Yeftah. Akhirnya Yeftah meraih kemenangan. Jadi Yeftah seorang yang gagah perkasa dan yang mengandalkan Tuhan sehingga dia bisa menang melawan orang Amon. Puji Tuhan. Kiranya pada saat ini kita belajar ya untuk supaya adik-adik di rumah bisa mengandalkan Tuhan. Adik-adik di rumah bisa membawa apa yang adik-adik sedang perlukan terlebih dahulu kepada Tuhan. Misalnya nih, adik-adik saat ini kan lagi kelas online. Nah, mungkin saat sementara belajar, sekarang ini adik-adik butuh buku pelajaran yang baru. Sebelum adik-adik menerima itu atau mendapatkannya, adik-adik belajarlah supaya semuanya dulu adik-adik berdoa. Minta kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Supaya kalau adik-adik sudah belajar
Apa-apa yang adik perlu, minta kepada Tuhan. Aku perlu ini, aku perlu ini. Lari dulu kepada Tuhan. Belajar berdoa. Nah, dari situ nanti Tuhan akan melakukan cara Tuhan. Entah itu lewat orang tua, entah itu lewat opa oma, entah itu lewat koko, lewat cici, lewat anti, lewat tante, lewat siapapun, Tuhan bisa menggerakkannya untuk supaya adik-adik dapat sesuatu yang adik-adik butuhkan. Harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sanggup untuk bisa menolong adik-adik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk minggu depan, adik-adik ada ayat hafalan supaya adik-adik bisa ingat bahwa seorang yang gagah perkasa pun harus mengandalkan Tuhan. Nah, kita mulai dari kecil kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke-11. Menjadi ayat hafalan kita untuk minggu depan. Kak Marlin baca ya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Nah, yang adik-adik hafalin mulai dari tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ya, ingat yang adik-adik hafalin, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ya, ulangi. Ingat baik-baik. Ya, ada ayat hafalan. Nanti minggu depan kita akan kembali lagi dengan sekolah minggu. Kakak percaya adik-adik semua selalu bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Semuanya tutup Alkitabnya, lipat tangan di rumah, tutup mata. Ayo, tidak ada yang buka tutup matanya. Kita harus sama-sama berdoa. Sungguh-sungguh ya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami belajar hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu akan memberikan kami pengertian untuk kami bisa lakukan sesuatu hal yang Tuhan mau kami lakukan. Sebab itu, bawa kehidupan kami untuk bisa mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan apapun yang kami butuhkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.